wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Alia Rahma. Di modul ke-9 ini, saya akan menjelaskan tentang VTP atau VLAN Trunking Protocol. VTP atau VLAN Trunking Protocol adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk menyebarkan konfigurasi VLAN di seluruh jaringan lokal. Sederhananya, VTP membantu memastikan bahwa semua switch dalam jaringan memiliki informasi VLAN yang sama, sehingga perangkat di jaringan dapat berkomunikasi dengan benar. Selanjutnya yaitu ada fungsi VTP. Yang pertama yaitu mempermudah administrator dalam mengatur VLAN pada banyak switch. Yang kedua, menyebarkan informasi VLAN secara otomatis ke semua switch dalam satu jaringan. Yang ketiga yaitu menjaga konsistensi VLAN. VTP meyakinkan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama. Yang keempat, dapat mengurangi risiko kesalahan konfigurasi VLAN antar switch. Yang kelima yaitu dapat membantu menjaga kesamaan data VLAN agar jaringan tetap teratur dari stabil. Yang keenam yaitu membuat pengelolaan jaringan menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Selanjutnya yaitu ada mode VTP. Nah, di VTP ini memiliki 3 mode ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada VTP server. Switch VTP server bertindak sebagai sumber informasi VLAN untuk semua switch lain dalam domain VTP. Yang kedua yaitu ada VTP client. Switch VTP client menerima informasi VLAN dari VTP server dan menggunakannya untuk mengkonfigurasikan VLAN lokal. Yang ketiga yaitu ada VTP transparent. Switch VTP transparent tidak meneruskan informasi VLAN, tetapi memungkinkannya untuk dilewati antara VTP server dan VTP client. Selanjutnya yaitu ada cara kerja VTP. VTP server secara berkala mengirimkan iklan VTP yang berisi informasi VLAN ke semua switch lain dalam domain VTP. Switch VTP client menerima iklan VTP dan membandingkannya dengan konfigurasi VLAN lokalnya. Nah, jika ada perbedaan, switch VTP client memperbarui konfigurasi VLAN lokalnya agar sesuai dengan iklan VTP. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari VTP. Yang pertama, memudahkan manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Yang kedua yaitu ada menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama, sehingga membantu menghindari masalah konfigurasi. Yang terakhir yaitu ada mempercepat penyebaran VLAN. VTP memungkinkan VLAN baru ditambahkan ke jaringan dengan cepat dan mudah. Nah, yang terakhir yaitu ada kekurangan dari VTP. Yang pertama yaitu ketergantungan pada Cisco. VTP adalah protokol milik Cisco dan tidak kompatibel dengan switch dari vendor lain. Yang kedua, keamanannya. VTP rentan terhadap serangan karena informasi VLAN ditransmisikan secara jelas. Yang terakhir yaitu ada konfigurasi fleksibel, di mana VTP ini tidak menawarkan banyak opsi konfigurasi lanjutan. Nah, itu dia teori-teori dari VTP. Selanjutnya saya akan mempraktikkan konfigurasi VTP di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah masuk pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama-tama saya akan menggunakan 4 switch ya teman-teman. Lalu kita akan hubungkan menggunakan kabel yang otomatis. Nah, sebelum kita masuk pada konfigurasi VTP, kita harus konfigurasi terangnya terlebih dahulu ya teman-teman, agar semua switch ini bisa saling terhubung satu sama lain. Kita enter.
konfigurasi terminal, lalu kita masukkan interface-nya adalah FA0/1 ya. Lalu kita masukkan switch port mode trunk. Oke, sudah. Kita akan lakukan pada switch yang kedua. Enable konfigurasi terminal. Di sini kita jangan lupa menggunakan range ya teman-teman, yaitu yang FA0/1 yang mengarah ke atas dan FA0/2 yang mengarah ke bawah. FA0/1 dan 2, lalu switch port mode trunk. Oke. Lalu enable konfigurasi terminal. Di sini juga sama, interface range FA0/1 yang mengarah ke atas dan 0/2 yang mengarah ke samping. Oke, kita akan pada switch yang terakhir ya. Enable konfigurasi terminal. Di sini interface FA0/1 ya. 0/1, lalu switch port mode trunk. Oke. Setelah itu saya akan mengganti terlebih dahulu name-nya agar berurutan ya teman-teman, dimulai dari angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk saja pada konfigurasi PTP. Sebelum itu, teman-teman sudah tahu kan kalau PTP itu memiliki 3 mode. Yang pertama, mode PTP server, yang kedua PTP transparent, dan yang ketiga PTP client. Nah, pada switch pertama ini saya akan menggunakan mode PTP server, yang kedua PTP transparent, lalu yang terakhir 3 dan 4 yaitu menggunakan PTP client. Kita akan masuk pada mode server, kita exit terlebih dahulu, lalu kita masukkan PTP mode server ya. Nah, setelah itu kita masukkan PTP domainnya. Nah, PTP domain ini apa? PTP domain ini adalah identitas atau nama kelompok dari server ini ya teman-teman. Kita akan beri kelas, lalu kita masukkan PTP passwordnya ya, yaitu 444. Di sini kita masuk pada mode transparent ya. PTP mode transparent. Lalu, nah, kalau teman-teman ingat, PTP transparent ini sebenarnya tidak terlalu diperlukan ya teman-teman. Nah, walaupun begitu, PTP mode transparent ini tetap harus mengisi PTP domainnya, lalu PTP passwordnya sesuai dengan PTP yang dari server ini ya. Kita masukkan PTP domainnya adalah tadi kelas, lalu PTP passwordnya adalah 444. Oke, kita masuk pada mode client, lalu PTP mode client, kita masukkan PTP domainnya ya, tadi
kelas, lalu PTP passwordnya adalah 444. Oke, kita lakukan pada switch yang terakhir. Exit PTP mode client, lalu PTP domain, ini adalah kelas, lalu PTP passwordnya adalah 444. Oke. Nah, itu dia konfigurasi dari PTP. Lalu kita close. Nah, selanjutnya saya akan memberi VLAN-nya terlebih dahulu ya teman-teman, di mode server ini, di mana mode server ini adalah pusatnya. Kita masukkan VLAN 10 dengan name VLAN 10 aja. Itu selanjutnya kita akan masukkan VLAN 20 dengan name VLAN 20. Lalu yang terakhir yaitu VLAN 30 dengan name VLAN 30. Oke, kita akan cek dengan menggunakan perintah do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat VLAN 10, 20 dan 30-nya sudah ada dan berstatus aktif. Kita akan cek pada mode transparent. Do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di mode transparent ini tidak ada VLAN-nya ya teman-teman, karena dia tidak menyimpan konfigurasinya. Kenapa? Karena pada awal tadi mode transparent ini hanya meneruskan paket VTP-nya saja, tidak menyimpan konfigurasiannya. Nah, itu dia kenapa mode transparent ini tidak muncul VLAN-nya. Kita akan cek pada mode client. Kita masukkan perintah do show VLAN brief. Nah, di mode client ini VLAN 10, 20 dan 30-nya ada dengan berstatus aktif juga ya teman-teman. Kita akan cek pada mode client yang ini. Do show. Nah, di sini juga sama ya teman-teman. VLAN 10, 20 dan 30-nya ada dan berstatus aktif juga. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang teori-teori daripada VTP, lalu konfigurasi VTP di aplikasi Cisco Packet Share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.